Kali ini sebuah cerita tentang Abu Nawas menjual sumur tanpa air alias sumur yang kering. Terlihat gila kelakuannya, tapi di baliknya ada maksud yang dirahasiakan oleh si cerdik ini. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis. Kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu masa di kota Baghdad yang gemilang, kala menara-menara menjulang dan pasar-pasar dipenuhi gemerincing koin emas, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Seorang yang masyhur bukan karena harta, melainkan karena akalnya yang tajam bagaikan pedang Damaskus. Ia bukan saudagar, bukan pula bangsawan, melainkan orang kebanyakan yang gemar menertawakan kebodohan dunia dengan kepintarannya. Ada kalanya ia menipu, tapi tiada untuk merugikan, justru untuk mengajari manusia agar berpikir sebelum bertindak. Suatu pagi, ketika matahari baru saja menampakkan wajahnya di balik menara istana, Abu Nawas duduk di depan rumah sederhananya. Di depannya teronggoklah sebuah sumur tua yang telah lama kering. Tiada setetes air tersisa. Bahkan timba pun telah lapuk termakan waktu. Sumur ini, gumam Abu Nawas sambil menatap ke dalam lubang hitam itu, telah menelan banyak waktu dan tenaga. Mungkin sudah saatnya ia kubuat berguna dengan caraku sendiri. Seketika senyum nakal muncul di bibirnya. Sebab di kepalanya lahir satu gagasan yang aneh, sebagaimana semua gagasannya yang selalu aneh, namun pada akhirnya selalu masuk akal. Beberapa hari kemudian, di pasar Baghdad, terdengar kabar yang membuat orang-orang berhenti menawar kain dan rempah. Abu Nawas hendak menjual sumurnya. Menjual sumur? Seru seorang pedagang kurma. Untuk apa membeli sumur kering? Ah, siapa tahu sumur itu menyimpan rahasia, jawab yang lain. Kabar itu sampai pula ke telinga Abdul Karim, seorang saudagar kaya yang gemar mengumpulkan benda-benda aneh, mulai dari kendi tanpa tutup hingga pedang patah peninggalan zaman silam. Ia orang yang mudah terpikat oleh keanehan, karena menganggap keanehan itu tanda keberuntungan. Tanpa banyak pikir, Abdul Karim pun berniat menemuinya. "Bawa aku ke rumah Abu Nawas," katanya pada pelayannya. Maka berangkatlah ia dengan tanduk emasnya, melintasi jalan berdebu Baghdad, menuju rumah si cerdik yang selalu menjadi buah bibir rakyat dan raja. Maka tibalah Abdul Karim di hadapan Abu Nawas yang tengah menyapu halaman. "Wahai Abu Nawas," katanya, "benarkah engkau hendak menjual sumur tua di rumahmu ini?" "Benar, Tuan," jawab Abu Nawas tenang. "Sumur itu tua, tapi berharga. Barang siapa memilikinya, akan memiliki tempat menyimpan apapun yang ia kehendaki, dari air, emas, bahkan rahasia." Saudagar itu mengelus jenggotnya. Matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. "Berapa harganya?" "Tidak mahal," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Cukup 100 dinar emas." 100 dinar? Untuk sumur tua yang kering? "Ah, Tuan Abdul Karim," kata Abu Nawas, "barang siapa bijak, tahu bahwa harga sesuatu bukan pada isinya, melainkan pada akal yang tahu cara menggunakannya." Ucapan itu membuat saudagar tertegun. Ia pun berpikir, barangkali Abu Nawas tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan sebagaimana tabiat manusia yang lebih sering dikuasai rasa ingin tahu daripada nalar, ia pun menyerahkan 100 dinar emas tanpa menawar. Dengan senyum licik namun tenang, Abu Nawas berkata, "Mulai saat ini, sumur itu sepenuhnya milik Tuan. Aku tak lagi punya hak atasnya, kecuali udara di atasnya." Saudagar mengangguk, meski tak sungguh paham maksud ucapan itu. Dan begitulah, sebuah sumur tua berpindah tangan, dari si miskin cerdik kepada si kaya yang tak sabar menunggu keajaiban. Namun siapa sangka, justru dari sumur kering itulah, kisah panjang penuh kelicikan dan kebijaksanaan akan bermula. Hari berganti. Mentari Baghdad naik perlahan, menebarkan cahaya keemasan di atap-atap rumah tanah liat. Suara pedagang di pasar, ringkih kuda, dan bau manisan madu berbaur dalam udara hangat pagi itu. Abu Nawas duduk di bawah rindang pohon zaitun di depan rumahnya. Ia meneguk air dari kendi tanah liat, lalu tersenyum sendiri seperti orang yang baru saja mengalahkan dunia tanpa berperang. Dari kejauhan, tampaklah Abdul Karim, saudagar kaya yang baru kemarin membeli sumur tua itu.
Ia datang dengan pakaian sutra dan selendang hijau, menunggang keledai putih yang gemuk dan malas. Dua pelayannya mengikuti di belakang, membawa tali dan timba baru. "Salam atasmu, wahai Abu Nawas," sapa Abdul Karim dengan nada ramah namun sombong. "Dan atasmu pula salam serta rahmat Tuhan," jawab Abu Nawas dengan santun. "Bagaimana kabar sumur barumu, Tuan?" "Ah, itulah sebab aku datang," kata saudagar itu sambil tersenyum puas. "Aku hendak mengambil air dari sumurku yang baru. Hari ini aku ingin melihat keajaiban yang engkau janjikan." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baiklah, Tuan Abdul Karim. Sumur itu kini milikmu. Silakan pergunakan sesuka hati." Maka saudagar itu pun menyuruh pelayannya menurunkan timba. Mereka menarik tali dengan penuh semangat. Tetapi ketika timba itu terangkat kembali ke permukaan, kosonglah ia, kering seolah baru dijemur di padang pasir. "Coba lagi," seru Abdul Karim. Mereka mencoba sekali lagi, lalu sekali lagi. Namun setiap kali timba naik, yang keluar hanyalah debu dan batu kecil. Saudagar itu mulai gusar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Abu Nawas," serunya. "Apa ini? Sumurmu tak berair. Engkau menipuku." Abu Nawas tetap tenang. Wajahnya seperti tak tersentuh amarah. "Wahai Tuan," ujarnya lembut, "aku tidak pernah mengatakan sumur itu berair. Aku hanya menjual sumurnya, bukan airnya." "Bagaimana bisa begitu?" bentak sang saudagar. "Sumur tanpa air tak berguna." "Ah," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "itu sebabnya aku menjualnya padamu. Bagiku ia tak berguna, tapi mungkin bagimu berguna. Siapa tahu engkau ingin menyimpan sesuatu selain air, emas, perhiasan, atau rahasia." Saudagar itu terdiam. Wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Ia merasa telah dijadikan bahan olok-olok oleh si cerdik Abu Nawas. "Ini tak bisa dibiarkan," katanya akhirnya. "Aku akan mengadukanmu kepada Baginda Raja Harun al-Rashid. Biar beliau yang menilai siapa yang benar dan siapa yang menipu." Abu Nawas membungkuk hormat. "Silakan, Tuan. Aku tak keberatan. Semoga keadilan Baginda lebih tajam daripada lidah manusia." Maka pergilah Abdul Karim menuju istana, disertai pelayannya dan bukti pembelian sumur kering itu. Di sepanjang jalan, orang-orang pasar berbisik-bisik melihat kemarahannya. "Lihat, itu saudagar yang membeli sumur Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa. "Kasihan, mungkin ia berharap timba emas keluar dari dalamnya," sahut yang lain. Namun Abdul Karim tak peduli. Dalam hatinya, ia yakin bahwa kali ini Abu Nawas takkan bisa lolos dari hukuman. Sementara itu, Abu Nawas menatap langit dengan wajah damai. Ia tahu, permainan baru saja dimulai. Keesokan harinya, matahari baru saja menembus jendela kaca istana tatkala seorang pengawal datang tergesa menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid, penguasa Baghdad yang termasyhur karena kebijaksanaannya. Di sisinya berdiri Wazir Ja'far, sang penasihat setia yang lebih sering menghela napas karena tingkah Abu Nawas daripada urusan negara. "Baginda," ujar pengawal itu dengan menunduk. "Seorang saudagar kaya bernama Abdul Karim hendak mengadu perihal Abu Nawas. Katanya, telah tertipu olehnya." Raja mengangkat alisnya. Seulas senyum tipis muncul di wajahnya. "Abu Nawas lagi," katanya sambil tertawa kecil. "Aku merasa, hidup di Baghdad tak akan lengkap sehari pun tanpa ulahnya. Perkenankan hamba mempersilakan mereka masuk, Baginda?" tanya Wazir Ja'far. "Ya, biarkan kita dengar apa yang kali ini ia perbuat." Maka masuklah Abdul Karim, berbusana mewah namun wajahnya tegang. Ia bersujud di hadapan raja, lalu berkata dengan nada penuh keluh, "Ampun 1000 ampun, wahai Baginda yang adil lagi bijaksana. Hamba datang untuk mencari keadilan. Abu Nawas telah memperdaya hamba. Ia menjual kepada hamba sebuah sumur, namun ternyata kering, tiada setetes air pun di dalamnya." Raja menatapnya penuh minat. "Benarkah demikian? Lalu apa kata Abu Nawas?" "Hamba tak tahu, Baginda," jawab saudagar itu. "Ketika hamba memprotes,
Ia hanya berkata bahwa ia menjual sumurnya, bukan airnya. Bukankah itu penghinaan terhadap hukum dan akal sehat? Raja tertawa kecil, namun menahan diri agar tak terlihat menertawakan si saudagar. Baiklah, katanya. Panggil Abu Nawas ke istana. Kita dengarkan dari mulutnya sendiri. Beberapa saat kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah santai dan senyum seolah ia diundang untuk jamuan makan, bukan sidang perkara. Ia menunduk sopan di hadapan Baginda. Assalamualaikum, wahai raja yang terkenal bijak bahkan oleh burung-burung di langit. Waalaikumsalam, Abu Nawas. Jawab sang raja sambil menahan tawa. Kau datang membawa perkara aneh lagi rupanya. Aku, Baginda? Yang membawa perkara aneh adalah orang yang membeli sumur tua dengan harga 100 dinar emas. Ujar Abu Nawas dengan nada lembut namun menggigit. Raja menoleh kepada saudagar itu. Benarkah engkau membeli sumur dari Abu Nawas? Benar, Baginda. Dan engkau membayar 100 dinar emas? Benar, Baginda. Adakah Abu Nawas menjanjikan bahwa sumur itu berair? Saudagar terdiam sejenak. Tidak secara langsung, Baginda. Tapi bukankah sewajarnya sebuah sumur berisi air? Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang. Ampun, Baginda. Hamba tak pernah mengatakan bahwa sumur itu berair. Hamba hanya menjual sumur tua di depan rumah hamba. Soal isi di dalamnya, itu urusan Tuhan, bukan urusan dagang. Raja menatap keduanya dengan mata berbinar, antara geli dan kagum. Namun Abdul Karim belum mau kalah. Baginda, katanya, walau ia tidak berjanji, namun menjual sumur kering tetaplah penipuan. Abu Nawas tersenyum tipis. Wahai Tuan Abdul Karim, bukankah engkau sudah memeriksa sumur itu sebelum membeli? Bukankah engkau turun ke dalamnya dan melihat sendiri? Ya, tapi aku mengira. Ah, potong Abu Nawas. Engkau mengira. Maka kesalahan bukan pada sumur, bukan pula pada penjualnya, melainkan pada pikiranmu yang mengira-ngira. Raja Harun al-Rashid memejamkan mata, menahan tawa. Bahkan Wazir Jakfar pun menunduk. Bahunya berguncang menahan geli. Cukup, kata Raja akhirnya. Aku belum memutuskan apapun. Aku ingin mendengar perkara ini lebih lanjut. Besok pagi kalian datang kembali. Aku ingin memikirkannya semalam suntuk. Abdul Karim menunduk dengan wajah merah. Sedang Abu Nawas tersenyum damai seperti orang yang baru selesai berzikir. Saat ia berpaling hendak pergi, Raja memanggilnya perlahan. Abu Nawas, apakah kau yakin dapat mempertahankan kebenaranmu esok hari? Baginda, jawabnya dengan hormat. Selama logika manusia lebih dangkal dari dasar sumurku, maka kebenaran akan berpihak padaku. Ucapan itu membuat seisi Balairung tertawa. Dan malam itu, kabar pun menyebar di Baghdad. Abu Nawas menjual sumur tanpa air, dan besok raja akan memutuskan siapa yang lebih bijak, si penjual atau si pembeli. Keesokan paginya, matahari Baghdad terbit dengan megah, memantulkan cahaya ke puncak kubah istana yang berlapis emas. Burung merpati beterbangan di halaman istana, seolah tahu hari itu akan ada perkara besar yang menguji kecerdikan seorang manusia. Di Balairung megah, Baginda Harun al-Rashid telah duduk di singgasananya, berbusana jubah sutra hitam berhias benang perak. Di sisi beliau berdiri Wazir Jakfar, dan di seberang, tampak Abdul Karim, sang saudagar yang wajahnya tegang dan penuh dendam. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah ringan. Ia mengenakan pakaian biasa, tapi sorot matanya teduh dan senyum di bibirnya tak pernah pudar. Seolah istana itu hanyalah rumah tetangga tempat ia biasa berkunjung. Selamat pagi, wahai Baginda yang adil, katanya sambil membungkuk hormat. Selamat pagi, Abu Nawas, jawab Raja. Hari ini kita hendak menyelesaikan perkara sumurmu yang menjadi buah bibir seisi kota. Bersiaplah memberi keterangan. Dengan senang hati, Baginda, jawab Abu Nawas. Raja memberi isyarat, dan Abdul Karim melangkah maju. Baginda, katanya lantang, aku menuntut keadilan. Orang ini telah menipuku dengan menjual sumur kering.
Aku membayar 100 dinar emas, tapi tak kudapatkan air setetes pun. Raja mengangguk perlahan. Kami mendengarmu, wahai saudagar. Sekarang biarkan Abu Nawas menjawab. Abu Nawas melangkah maju, menatap sang raja dengan tenang. Baginda, hamba tidak pernah menjanjikan sumur itu berisi air. Hamba hanya menjual lubangnya, dinding dan dasarnya. Adapun air, itu bukan hamba yang menaruhnya, melainkan kehendak Tuhan. Maka, apakah patut hamba disalahkan karena kehendak yang bukan milik hamba? Wazir Jakfar menunduk, menahan senyum. Tapi raja tetap tenang, lalu bertanya, baiklah, namun Abdul Karim telah membayar mahal untuk itu. Tidakkah engkau merasa bersalah menjual barang tak berguna? Abu Nawas menatap Abdul Karim, lalu menunduk dengan pura-pura sedih. Baginda, ujarnya lembut. Sesungguhnya aku kasihan kepada Tuan Abdul Karim. Tapi kesalahannya bukan karena membeli, melainkan karena tak memahami perjanjian. Perjanjian? Tanya raja. Benar, Baginda, jawab Abu Nawas. Ketika kami bersepakat, aku berkata dengan jelas, aku menjual sumur itu, bukan airnya. Maka dari itu, air di dalam sumur, kalaupun ada, bukan milik pembeli. Ia hanya berhak atas lubangnya, bukan isinya. Seisi balairung terdiam. Wazir Jakfar menatap Abu Nawas dengan heran sekaligus geli. Abdul Karim berteriak marah. Itu tipu daya. Baginda, jika ia tak menjual airnya, untuk apa sumur itu? Apa gunanya lubang tanpa air? Abu Nawas menatapnya tajam, lalu menjawab, wahai tuan, apakah ketika engkau membeli rumah, penjual wajib mengisinya dengan penghuni? Atau ketika engkau membeli kendi, penjual harus memberimu air pula? Tidak, bukan? Engkau membeli wadah, bukan isinya. Kata-kata itu bergema di ruang istana. Raja menatap Abu Nawas, lalu menunduk dalam-dalam menahan tawa. Tapi, Abdul Karim terbata. Aku sudah menaruh kendi-kendiku di dekat sumur itu, untuk menyimpan air hujan. Apakah aku tak berhak menggunakan sumurku sendiri? Ah, tentu tidak, Tuan, jawab Abu Nawas dengan tenang. Ingatkah engkau, aku menjual sumur, bukan tanah di sekelilingnya? Maka jika engkau hendak menimba air dari udara di atas sumurku, silakan. Tapi jika engkau melangkah ke tanah sekitarnya, tanahku, tanpa izin, itu berarti engkau telah menggunakan milikku. Maka justru akulah yang boleh menuntutmu. Seketika balairung meledak oleh tawa para bangsawan. Wazir Jakfar bahkan menepuk lututnya sambil berkata, demi langit, aku tak pernah mendengar logika sehalus itu. Raja Harun al-Rashid tersenyum lebar. Matanya bersinar penuh kagum. Abu Nawas, katanya, andai kecerdikanmu dijual di pasar, niscaya akan laku lebih mahal dari 1000 sumur berair. Namun Abdul Karim, yang wajahnya kini merah padam, memohon, Baginda, hamba mohon keadilan. Setidaknya perintahkan ia mengembalikan sebagian uangku. Raja terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lembut namun tegas. Tidak, wahai Abdul Karim, engkau membeli dengan rela, dan tidak ada dusta dalam perjanjian itu. Maka ketahuilah, dalam jual beli bukan hanya barang yang diuji, melainkan juga akal pembelinya. Abdul Karim tertunduk malu. Ia sadar, dirinya telah dikalahkan oleh kecerdikan yang tak bisa dibeli dengan emas. Sementara Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, Baginda, hamba bersyukur karena keadilanmu menempatkan akal di atas nafsu. Semoga Baghdad senantiasa terang oleh kebijaksanaanmu. Raja tertawa puas, lalu berkata, pulanglah, Abu Nawas. Tapi berhati-hatilah, jika semua orang menirumu menjual barang tanpa isi, negeri ini bisa kacau. Tenanglah, Baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Aku tak akan menjual apapun lagi, kecuali bila pembelinya lebih bodoh daripada sumurku. Dan sekali lagi, seluruh istana bergemuruh oleh tawa. Beberapa hari berlalu semenjak perkara sumur itu disidangkan. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad,
dari pasar rempah di pinggir sungai Tigris, hingga kedai kopi tempat para penyair berkumpul. Semua membicarakan bagaimana Abu Nawas menjual sumur kering dan justru membuat pembelinya tampak bodoh. Namun di istana, Baginda Harun al-Rashid duduk termenung. Di sisinya, Wazir Ja'far berdiri menunggu perintah. "Ja'far," kata sang raja perlahan, "aku tak dapat menyangkal kecerdikan Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu, apakah kepintarannya sungguh-sungguh dari akal yang jernih, atau sekadar permainan lidah?" Ja'far tersenyum samar. "Baginda ingin mengujinya lagi?" "Ya," jawab raja. "Kali ini biarlah aku sendiri yang menjadi pembeli. Aku ingin melihat apakah ia dapat lolos bila berhadapan langsung denganku." "Lalu apa yang hendak Baginda lakukan?" Raja tersenyum penuh rencana. "Kirim utusan. Katakan kepadanya bahwa aku ingin membeli air dari sumur yang telah ia jual itu." Ja'far menunduk hormat, lalu segera berangkat menyampaikan pesan. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah tenang. Ia telah terbiasa, sebab bagi dirinya, dipanggil raja bisa berarti dihukum atau dihormati, dan keduanya sama saja, selama ia bisa berbicara dengan cerdik. "Abu Nawas," kata Raja Harun al-Rashid sambil menatap tajam, "aku dengar sumurmu telah terjual, namun aku tertarik membeli sesuatu yang tersisa darinya." "Apakah gerangan yang Baginda kehendaki?" tanya Abu Nawas. Raja tersenyum. "Aku ingin membeli airnya." Abu Nawas terdiam sesaat, lalu menjawab perlahan, "Ampun, Baginda. Air itu bukan milik hamba." "Bukan milikmu?" tanya raja dengan pura-pura heran. "Benar," jawab Abu Nawas. "Karena ketika hamba menjual sumur itu, hamba hanya menyisakan udara di atasnya. Maka jika Baginda ingin membeli air, seharusnya Baginda membeli kepada Tuan Abdul Karim, pemilik sumurnya." Raja mengangguk perlahan. Matanya berkilat penuh siasat. "Baiklah," katanya. "Tapi andai aku ingin menimba air dari udara di atas sumur itu, yang engkau klaim masih milikmu, apakah aku harus membayar?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak perlu, Baginda. Hamba tidak menjual udara kepada raja, sebab udara adalah rahmat Allah. Hamba hanya menjual hak untuk tidak diganggu ketika orang lain menimba air di dalamnya." Raja berpura-pura kebingungan. "Ah, jadi kau menjual hak untuk tidak diganggu? Itu barang apa pula?" "Barang yang tak kelihatan, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Namun justru karena tak kelihatan, banyak orang kehilangan akalnya saat berurusan dengannya." Wazir Ja'far tertawa pelan, menutupi mulutnya dengan tangan. Tapi raja masih ingin bermain. "Baik, Abu Nawas," katanya. "Aku ingin membeli hakmu untuk tidak diganggu itu. Berapa harganya?" Abu Nawas menatap raja lama sekali, lalu berkata, "Untuk Baginda, hamba berikan cuma-cuma. Sebab gangguan yang datang dari raja bukan dapat dibeli, melainkan hanya dapat dihindari." Raja menatapnya sejenak, lalu meledak tertawa. "Demi keagungan Baghdad, engkau ini bukan hanya cerdik, tapi juga berani berkata benar di depan kekuasaan." Abu Nawas membungkuk. "Baginda, keberanian tanpa akal hanyalah kebodohan. Tapi akal tanpa keberanian hanyalah bisikan di dalam hati." Harun al-Rashid mengangguk puas. "Baiklah, Abu Nawas. Aku nyatakan bahwa engkau telah lulus dari ujian ini. Engkau tidak dapat dibeli, tidak dapat dijebak, dan tidak dapat ditaklukkan oleh logika yang dibuat-buat." "Syukur Alhamdulillah," jawab Abu Nawas. "Karena bagi hamba, kebenaran adalah air yang tak akan kering, walau sumur dunia telah retak dan tandus." Raja berdiri, mendekatinya, lalu menepuk bahunya. "Pergilah, wahai Abu Nawas. Tapi berjanjilah, jangan menjual apapun lagi yang tak dapat diminum, dilihat, atau dipegang." Abu Nawas menunduk dan menjawab dengan nada ringan. "Hamba berjanji, Baginda. Kecuali bila ada orang yang ingin membeli akal, maka hamba bersedia menjualnya, asalkan ia tahu cara menggunakannya." Seisi balairung pun bergelak tawa. Raja tertawa paling keras di antara semuanya. Beberapa hari setelah peristiwa itu,
suasana istana Baghdad tampak damai. Namun di balik ketenangan itu, Baginda Harun al-Rashid masih menyimpan rasa ingin tahu. Dalam hatinya, ia berkata, Abu Nawas memang cerdik. Tapi apakah ia masih tetap teguh bila kecerdikannya diputar balik melawannya sendiri? Maka dipanggillah Wazir Ja'far, yang seperti biasa menunduk hormat di hadapan rajanya. Ja'far, ujar sang raja, siapkan Abu Nawas untuk datang esok pagi. Aku hendak memberinya tugas baru, yang tampak mudah namun takkan mudah diselesaikan tanpa kehilangan logika. Baik, Baginda, jawab Ja'far, meski dalam hatinya ia sudah dapat menebak. Ini tentu bukan sekadar tugas biasa, melainkan jebakan halus yang hanya dapat dilalui oleh Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Ia menunduk sopan di hadapan Baginda, seperti biasa, dengan mata jernih dan senyum kecil yang tenang. Abu Nawas, kata raja, aku hendak menguji keadilanmu sendiri. Kau pernah berkata bahwa engkau menjual sumur tanpa air, karena air bukan milikmu. Maka sekarang aku ingin tahu, apa yang kau lakukan bila ada orang lain mengambil air dari udara di atas sumurmu? Abu Nawas mengerutkan kening sejenak, lalu menjawab perlahan. Baginda, jika seseorang mengambil air dari udara, maka sesungguhnya ia bukan mengambil milikku, melainkan mengambil apa yang tak pernah dimiliki siapapun. Raja tersenyum samar. Baiklah. Lalu, andai kata aku memerintahkan Abdul Karim untuk menimba air hujan yang jatuh ke dalam sumur itu, apakah engkau akan menuntutnya? Abu Nawas memejamkan mata sejenak. Ia tahu, pertanyaan itu bukan sekadar teka-teki. Itu ujian akal. Baginda, katanya akhirnya, jika air hujan jatuh ke dalam sumur, maka air itu milik langit. Siapapun boleh meminumnya. Tapi jika Tuan Abdul Karim menampungnya di dalam sumur yang telah ia beli, maka ia berhak atas air itu. Sebab air telah masuk ke dalam hak miliknya, bukan milik hamba. Raja mengangguk pelan, tampak berpikir. Namun kemudian ia berkata lagi, baiklah, Abu Nawas. Tapi andai kata air itu meluap keluar dan membasahi tanahmu, maka apakah kau akan menuntutnya karena melanggar wilayahmu? Kini wajah Abu Nawas sedikit berubah. Ia menyadari, raja sedang menggiringnya ke arah yang sulit. Bila ia menjawab, ya, maka ia tamak. Bila menjawab, tidak, maka ia melemahkan logikanya sendiri. Namun setelah hening sesaat, Abu Nawas tersenyum. Baginda, ujarnya perlahan, bila air meluap dan membasahi tanah hamba, itu bukan pelanggaran, melainkan kunjungan. Dan tamu yang datang tanpa niat jahat tidak patut diusir. Raja menatapnya, lalu tertawa keras. Demi langit, engkau membuat hukum menjadi puisi, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Baginda, hukum tanpa kebijaksanaan hanyalah tali tanpa ujung. Kadang yang perlu kita lakukan bukan menegakkan, tapi menenangkan. Harun al-Rashid memandangnya lama, lalu berkata dengan nada lembut namun berwibawa. Abu Nawas, engkau bukan hanya menundukkan kata, tapi juga menundukkan amarah manusia. Aku kini percaya, kepintaranmu bukan tipu daya, melainkan cahaya dari akal yang tenang. Terima kasih, Baginda, jawab Abu Nawas. Namun cahaya itu bukan dari hamba, melainkan pantulan dari kebijaksanaan Baginda sendiri. Cukup, cukup, kata raja sambil tertawa. Kalau terus begini, kau akan membuatku malu di depan rakyatku sendiri. Wazir Ja'far tersenyum kecil. Ia tahu, raja sesungguhnya telah kalah untuk kedua kalinya. Bukan karena Abu Nawas lebih pandai, melainkan karena Abu Nawas mampu mengubah jebakan menjadi pelajaran. Dan hari itu, Raja Harun al-Rashid mengeluarkan titah. Mulai hari ini, Abu Nawas diangkat menjadi penasehat istana dalam perkara akal dan keadilan. Sebab hanya orang yang mampu menjual sumur tanpa air dan membuat pembelinya berterima kasih yang pantas menasihati seorang raja. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk dalam-dalam. Baginda, katanya lembut, hamba berterima kasih atas kehormatan ini. Namun izinkan hamba tetap miskin, sebab bila hamba kaya, tiada lagi yang mau percaya pada kecerdikan hamba. Dan sekali lagi, istana Baghdad bergemuruh oleh tawa yang lembut dan kagum.
Musim pun berganti di Baghdad. Hujan turun lembut membasahi jalan-jalan batu, membasuh pasar dan menyejukkan atap-atap tanah liat. Sungai Tigris mengalir tenang, seolah ikut bersenandung bersama kota yang tak pernah tidur itu. Di rumah sederhananya di pinggir kota, Abu Nawas duduk di bawah teras bambu, menatap langit yang menurunkan berkahnya. Sejak perkara sumur itu berlalu, namanya semakin masyhur. Ia kini menjadi penasehat istana, namun tetap hidup sederhana, minum dari kendi tanah, makan dari mangkuk kayu, dan tidur di tikar anyaman. Sore itu, ketika hujan mulai reda, terdengar ketukan di pintu kayu rumahnya. "Masuklah," kata Abu Nawas tanpa bangkit. Pintu terbuka, dan tampaklah Abdul Karim, saudagar kaya yang dahulu membeli sumur kering darinya. Kini wajahnya jauh berbeda, tak lagi tegang dan sombong seperti dahulu, melainkan lembut dan teduh, seperti orang yang datang dengan hati yang telah jernih. "Assalamualaikum, wahai Abu Nawas," katanya sambil menunduk. "Waalaikumsalam, Tuan Abdul Karim," jawab Abu Nawas ramah. "Silakan duduk. Lama tak kulihat wajahmu. Apa gerangan yang membawamu ke rumah orang kecil ini?" Saudagar itu duduk perlahan. Ia menatap Abu Nawas dengan mata yang tampak menyesal. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan nada tulus, "aku datang bukan untuk menuntut, melainkan untuk berterima kasih." Abu Nawas tersenyum samar. "Berterima kasih? Atas sumur kering itu?" "Ya," jawab saudagar itu. "Setelah engkau menjual sumur itu padaku, aku merasa tertipu. Namun beberapa waktu kemudian, hujan datang, dan sumur itu menampung air dari langit hingga penuh. Kini sumur itu menjadi sumber air bagi keluargaku dan para tetangga di sekitar rumahku. Orang-orang datang setiap hari menimba air, dan mereka mendoakanku karena kebaikan itu. Padahal, sesungguhnya, semua itu berawal dari akal dan keberanianmu." Abu Nawas tersenyum hangat, menatap wajah saudagar itu dengan lembut. "Ah, Tuan Abdul Karim," katanya, "sumur itu memang kering saat kau membelinya, tapi dunia ini berputar, dan Tuhan tak membiarkan sesuatu sia-sia selamanya. Mungkin engkau harus membeli kekeringan dulu agar tahu nilai dari setetes air." Saudagar itu mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. "Itulah sebabnya aku datang," katanya. "Aku ingin meminta maaf atas kemarahanku dulu, dan sebagai tanda terima kasih, aku ingin memberimu separuh hasil keuntungan dari air sumur itu." Namun Abu Nawas mengangkat tangannya pelan. "Tidak perlu, Tuan. Air itu kini milikmu, dan kebaikanmu telah menjadi balasan bagi kebodohanmu yang dulu. Biarlah aku hanya mendapat satu keuntungan saja, yaitu melihat seorang manusia berubah menjadi bijak." Saudagar itu menunduk, terharu. "Engkau benar, Abu Nawas. Engkau bukan sekadar orang cerdik, tapi juga orang yang tahu kapan berhenti di atas kemenangan." Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak, Tuan. Aku hanya tahu bahwa kemenangan tanpa kebijaksanaan adalah kekalahan yang disembunyikan." Mereka berdua tertawa bersama di bawah cahaya senja. Hujan telah reda, dan dari kejauhan terdengar anak-anak Baghdad bernyanyi di jalanan, menimba air dari genangan kecil di depan rumah. Sebelum pergi, Abdul Karim menatap Abu Nawas sekali lagi dan berkata, "Andai semua pedagang secerdik dan setulus engkau, niscaya dunia ini takkan ada yang merasa tertipu." Dan Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ah, Tuan, dunia ini perlu sedikit tipu daya agar manusia belajar berpikir, sebab kebijaksanaan sering lahir dari kesalahan yang memalukan." Saudagar itu tertawa, lalu pamit dengan wajah lega. Malam pun turun perlahan di Baghdad. Di bawah langit yang bersih setelah hujan, Abu Nawas menatap sumur tua yang dulu ia jual. Ia tersenyum dan berbisik lirih, "Wahai sumur kering, ternyata engkau lebih bijak dari kebanyakan manusia. Engkau diam saja, menunggu waktu yang tepat untuk memberi." Lalu ia menutup matanya sejenak, membiarkan angin malam membawa kesejukan. Dan malam itu, bintang-bintang bersinar terang, seakan ikut tersenyum atas kecerdikan, kejujuran, dan kelapangan hati seorang bernama Abu Nawas.